Warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dulu ya. Beberapa hari ini ramai kembali soal isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka ya, yang diajukan oleh beberapa purnawirawan yang diserahkan ke MPR DPR ya, yang ditandatangani oleh 4 jenderal, yaitu Fahru Rozi, kemudian Tias Sudato, Laksamana TNI Purnawirawan Selamat Subianto, sama Hanafi Asnan ya. Kita tahu Fahru Rozi siapa, bekas Menteri Agama zaman Jokowi juga dan lain sebagainya, bisa dibaca profil-profil beliau seperti apa. Ini adalah tuntutan mereka berkeinginan untuk Presiden Prabowo untuk memberhentikan atau melalui MPR memberhentikan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka ya. Hal ini pun ditanggapi sama Pak Jokowi. Beliau bilang gini, pemilihan presiden itu dipilih rakyat, itu sepaket antara Prabowo sama Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka. Oleh karenanya kalau memang mau dipangzulkan katanya, ya termasuk presiden juga, itu persepsi gitu. Berbeda halnya ketika zaman Abdurrahman Wahid ya. Zaman Gus Dur itu dimakzulkan, Bulog Gate waktu itu karena dipilih sama MPR DPR, bukan sama dipilih langsung sama rakyat. Dulu cerita zaman Pak SBY ya, sama wakilnya Pak Budiono dulu, gara-gara katanya ikut terlibat dalam masalah kasus Senturi. Tapi tidak berhasil karena parlemen juga dikuasain sama Demokrat yang merupakan pemenang pemilu pada saat itu ya. Di situ purnawirawan alasannya untuk menginikan Gibran adalah karena masalah pelanggaran hukum di Mahkamah Konstitusi ya, yang pasal 90 itu soal batas umur. Tapi itu kan sebelum pemilihan ya, dan itu pun belum terbukti apakah Gibran yang melakukannya, apakah Gibran menyuruh orang untuk melakukan hal tersebut, apakah Gibran menyuap hakim MK-nya, apakah Gibran menyuap pamannya untuk melakukan putusan itu, apa kita belum tahu ya. Jadi apakah di situ letak kesalahannya, kita nggak tahu. Pun adanya misalnya karena misalnya berbuat asusila di mana kita belum tahu, atau perbuatan tidak baik, misalnya kayak kemarin diwacakan dari masalah akun Pupu Papa gitu, karena masalah menghina dulu zamannya kampanye Pak Prabowo dulu saling ini. Apakah akun itu benar-benar milik Gibran, kita nggak tahu. Ketika misalnya dalam sistem presiden Indonesia, posisi wakil presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam suatu konstitusi kan. Oleh karena itu, proses pemakzulan bukan hanya soal ketidakpuasan moral atau politik, tapi harus melalui pembuktian yang sahih dan terbatas pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 1945 ya. Pencalonan Gibran dilandasi putusan hukum nomor 90 ya tahun 2023 itu yang dipermasalahkan. Karena ada pelanggaran etik yang masalah hakim ketua MK, Hakim Anwar Usman, karena konflik kepentingan gitu kan. Mereka menyebutkan dimana karena lahir dari putusan yang cacat gitu kan. Namun dalam pasal 7B Undang-Undang 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa 1. Pengkhianatan terhadap negara, 2. Korupsi, yang ketiga penyuapan, 4. Tindak pidana berat lainnya, dan kelima perbuatan tercela.
Dan sampai saat ini tidak ada satupun proses hukum yang menyatakan bahwa Gibran melakukan pelanggaran berat. Tidak dalam status tersangka, terdakwa, apalagi terpidana gitu kan. Bahkan isu-isu yang diangkat dalam surat Purnawirawan lebih menyerupai narasi politik ketimbang fakta hukum yang bisa diuji di pengadilan. Jadi ada beberapa, ya ini paling untuk menghambat Gibran nanti di tahun 2029. Ada beberapa narasi seperti itu. Kepatuhan adalah ranah etik dan opini, betul. Sedangkan pemakzulan adalah ranah hukum dan pembuktian. Tidak bisa dicampur adukan hanya untuk membahayakan stabilitas politik sistem pemerintahan Indonesia gitu. Tanpa adanya dukungan, bukti, dan kualitas hukum yang kuat, proses ini tidak bisa dan bahkan menurut saya akan gagal gitu, secara prosedural ya. Betul bahwa demokrasi memang memberi ruang kritik dan kontrol, namun juga memberi ruang perlindungan kepada pejabat publik dari tekanan yang tidak berbasis hukum. Jika pemakzulan ini digunakan sebagai alat politik, maka konstitusi telah sangat disalahgunakan. Itu ya. Jadi kadang-kadang di masalah-masalah kayak gini dia dipakai untuk menghambat orang. Jadi menurut saya mah sudahlah. Kalau memang mau bertarung di 2029. Biarkan Gibran membuktikan kapasitasnya. Walaupun katanya ada orang yang berbicara Gibran cuma cukup pidato cuma 7 menit gitu. Tapi kita biarkan Gibran bekerja seperti apa. Biarkan pemerintahan Pak Prabowo ini berjalan seperti apa adanya sampai nanti tahun 2029. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.